A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbina shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 11 ayatnya 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nuh berseru kepada Allah sambil berkata. Jadi Nuh berdoa ini. Nuh berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi dia mendoakan anaknya dan istrinya. Kenapa anaknya istrinya nggak mau diikut naik kapal itu? Ini dia adalah ahliku, anakku, saudaraku, wajahnya kau benar, kau hakim yang seadil-adilnya. Nuh masih berdoa lagi di ayat yang 46-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman menjawab doa Nuh tadi, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan Allah untuk diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Jadi istrinya, anaknya termasuk orang yang bukan perbuatan baik. Sebab itu janganlah kamu memohonkan kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepada kamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Dijawab oleh Allah, enggak bisa Nuh, tanya, bahwa istrimu dan anakmu itu enggak termasuk diselamatkan karena dia perbuatannya sendiri. Nah 47-nya Nuh ngomong lagi, ya Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh balas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi masih dia minta berdoa kalau masih bisa. Tapi ya Allah menjawab lagi. Nah, tadi dengan ya nggak dijawabnya, kenapa istrinya nggak diselamatin, anaknya selamat, tapi dia itu pilihannya sendiri. Allah berfirman di 48-nya, hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera. Jadi Nuh turun selamat dengan sejahtera dari kapal itu penuh keberkatan. Kami dari kami atasmu dan atas umat-umat mukmin yang ikut kamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian mereka ditimpa azab yang pedih. Jadi umatnya yang ditimpa azab, yang nggak mau ikut iman Nabi Nuh, istrinya nggak mau ikut beriman, ya kena azab. Anaknya yang nggak mau beriman, ya kena azab. Tapi umatnya yang beriman, yang ikutin perintah Nabi Nuh naik kapal tadi, selamat semua di Gunung Judi. Gunung Judi itu di mana ya? Di Yordania. Makanya anak cucu Nabi Nuh itu selamat dia di Yordania. Jadi dua nabi yang nggak diselamatkan, Nabi Hud, ya, Nabi Nuh, bukannya Hud ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh satu, kemudian Nabi Lut satu. Nuh nggak diselamatin, istrinya sama anaknya
Kalau Lut nggak diselamatin istrinya. Nah, Allah kasih tahu ayat 49-nya, itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepada kamu, hai Muhammad. Ya, jaraknya Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh ini kan jauh sekali. Tapi Allah ceritakan di Quran. Penting nih cerita ini. Dan kamu Muhammad tidak mengetahui itu. Dan tidak pula kaummu juga tidak juga tahu. Maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi habislah cerita Nabi Nuh ini. Nuh sama orang yang beriman selamat di Gunung Judi. Sementara tadi kan di daerah Arab itu, daerah Padang Arafah itu, ya akhirnya kosong lagi. Orang ramainya yaitu di Gunung Judi Yordania ini. Nah, Allah ceritakan kaum Ad. Kaum Ad itu nabinya Hud. Jadi di daerah Yordania ini, ya. Anak cucu Nabi Nuh nih. Ayat 50-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kepada kaum Ad kami utus saudaramu Hud. Hud ini utusan Allah ini. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Jadi Hud nasihatin umatnya. Hai kaumku, ayat 51-nya, aku tidak minta upah kepada kamu bagi seruanku. Upahku tidak lain hanya dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Jadi Hud itu ngajakin umatnya itu ikhlas. Udahlah kamu ini, aku ini nggak minta upah apa-apa. Upahku dari Allah saja. Mikir nggak sih kamu? Diajak lagi umatnya lagi. Ayat 52-nya. Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah, lalu bertobatlah. Niscaya Allah menurunkan hujan yang sangat deras ke atas kamu. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kamu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi Nuh itu ngajakin orang, Hud ini ngajakin orang ratusan tahun. Umatnya malah menjawab. Lihat jawaban umatnya di 53. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Padahal buktinya banyak karena itu. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Jadi bandel itu kaumnya itu. Jadi nyembah ya berhala. Nuh mengingatkan mereka jangan sembah Allah saja. Nah, mereka itu mengatakan kami tidak akan mengatakan melainkan bahwa sebagian dari sembahan kami yang telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Jadi jika kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu gara-gara kamu ini. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi Hud bilang, udahlah kalau kamu nggak mau diajakin baik, kok nggak mau juga, ya udah kata. Nah, dari selain itu, sebab itulah janganlah jalankanlah tipu dayamu semuanya itu terhadap aku. Janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jadi mereka itu menginginkan Nabi Hud juga itu celaka, dia bikin ini, dia bikin itu. Jadi ya Allah ya. Jadi itu orang dahulu dengan orang sekarang sama aja. Secara terang lagi. 56-nya. Nah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, kata Hud ya. Bertawakal kepada Allah dan Tuhanmu juga. Allah itu Tuhan kamu juga. Kamu aja nggak mau nyembah dia. Tidak ada suatu binatang malapetaka pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Jadi
Tidak ada sesuatu binatang yang melata pun, melainkan Allah lah yang megang ubun-ubunnya, yang menguasainya maksudnya itu. Sungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jadi kalau orang itu ingin jalan yang lurus, nyembah Allah. Kalau nggak nyembah Allah, jalannya itu sesat. 57, jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepada kamu. Kalau kamu berpaling juga, ya udah, aku sudah menyampaikan amanat itu. Sama kayak Nabi Muhammad juga sama juga. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu ini. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Kaum yang pengganti kamu itu nggak bisa kamu bikin mudarat dia. Sesungguhnya Allah Maha Pemelihara segala sesuatunya. Jadi sebetulnya ya kalau kita perhatikan ya, sejarah itu berulang terus itu. Berulang lagi. Akhirnya datanglah azab. Datang azab kepada umatnya Nabi Hud ini. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dengan azab yang berat. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu kalau orang bandal itu ujung-ujungnya jatuh memang. Orang jahat itu ujung-ujungnya jatuh. Allah katakan 59, dan itulah kisah kaum Ad ya. Kaum Ad yang mengingatkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada mereka dan mendurhakai Rasul-Rasul Allah. Mereka itu mendurhakai Rasul-Rasul Allah. Mereka juga dan mereka menuruti perintah semua penguasa sewenang-wenang menentang kebenaran. Bukan mereka yang ikuti perintah Allah, tapi perintah penguasa yang sewenang-wenang. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia dan pula kutukan di akhirat. Jadi Allah itu kalau ngutuk di dunia dikutuk, akhirat dikutuk. Sama juga orang sekarang juga kalau dia nggak baik, nggak beriman pada masa, dikutuk Allah di dunia, dikutuk Allah di akhirat. Apa kutuk Allah di dunia? Dia nggak tenang hidupnya galau, hidupnya kayak nggak berarti gitu. Ingatlah sungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Allah. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Ad dan kaum Hud itu. Jadi nabinya Hud, umatnya kaum Ad. Insyaallah. Jadi orang dahulu itu sama itu. Sama benar tuh. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, apa sih laknat Allah ini kepada kaum ini ya, kaum Ad ini? Ya, coba kita lihat dulu ayat yang lain. Azabnya itu apa azabnya? Jadi kita lihat suratnya. Surat 69. Ayatnya 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad itu, maka mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Ayat 7-nya, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Masya Allah. Ini kepada kaum Ad. Dan mereka, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tidak di antara mereka. Jadi kamu nggak lihat ada lagi di antara satu pun ya, diganti dengan kaum yang lain. Insyaallah ya. Baik, kita balikin lagi ke surat 11 tadi ya. Surat 11 tadi.
Nah, sekarang kita cerita tentang Surah 11 ayat 60 ya. Oh, 61. Kadang kaum Samun, kalau kaum Samun ini nabinya soleh. Mereka pintar sebetulnya mereka itu. Pintar. Engineer. Dia bisa bikin batu, batu bisa dijadikan rumah oleh mereka itu. Kuat dan pintar. Tapi kembali juga, nah setelah umat Nabi Hud ini mati, Nabi Hud juga meninggal, tapi Nabi Hudnya enggak selamat, berarti bukan meninggal karena azab itu, tapi setelah dia wafat, tinggal yang ada yang beriman semua kan, Hud dan orang beriman diselamatkan, matinya biasa, tapi yang umatnya tadi itu yang 7 malam 8 hari terus menerus badai, maka datanglah kaum yang lain, kaum Samud. Dari anak cucu cicit-cicit umat Nabi Hud ini. Kaum Samud ini nabinya soleh. Lihat ayat 61-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ard. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Kepada kaum Samud, saudaranya soleh. Jadi nabinya soleh nih, kaum Samud nih. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dari Dia. Jadi umat Nabi Hud tadi, anak cucu cicit-cicitnya, nyembah berhala lagi. Yang tadinya kan beriman, Hud semua orang yang beriman selamat, yang kafir mati semua. Akhirnya orang beriman ini, anak cucu-cucu cicit-cicitnya, ya nyembah berhala lagi. Maka diutuslah soleh untuk menyampaikan kepada mereka. Nah dia soleh bilang, Allah itu telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, kamu ini dari tanah, dan menjadikan kamu memakmurkan bumi itu untuk kamu. Karena itu mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah atas perbuatan kamu itu. Sesungguhnya Allah amat dekat rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan memperkenankan doa. Jadi Allah itu memang memperkenankan doa selama orang bertobat, minta ampun. Tapi harus tobat dulu, minta ampun dulu. Soleh ngajak lagi. Ayat 62-nya. Kaum Samud berkata, kaum dari soleh ngajak beriman, jawabnya mereka, kaum Samud ini apa jawabnya? Hai soleh, sungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami, yang kami harapkan kamu itu pembesar kami. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap kamu ini. Kamu nyuruh begini-begini, kami ragu ini. Jadi menentang. Soleh berkata, hai kaumku, sebagaimana pikiran kamu, jika aku punya bukti yang nyata dari Allah, diberinya aku rahmat kenabian, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Kalau aku mendurhakai Allah itu, siapa yang bisa menolongku? Nggak ada. Kamu juga aku mendurhakai Allah, siapa yang menolong? Nggak ada kecuali Allah juga. Sebab itu kamu tidak menyembah apapun kepadaku selain kerugian. Jadi kamu itu nggak nyembah apapun sebetulnya, kamu itu nggak nyembah aku, nggak nyembah yang lain, nyembah Allah juga nggak. Tapi kamu rugi loh. Semenjak kamu nyembah Allah, ya kamu malah nggak, rugi. Soleh ingatkan lagi, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mujizat, menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi ini. Janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Kaumnya menentang. Apa kata kaumnya? Apa kata kaum? Mereka bunuh itu. Mereka membunuh unta itu. Berkata Soleh, bersukarialah kamu sekalian membunuh untaku itu. Bersukarialah kamu
sekalian, di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. 3 hari aja kamu senang-senang, nanti azab Allah nanti. Akhirnya benar apa azab Allah kepada kaum Nabi Soleh ini, kaum Samud ini. Tatkala datang azab kepada kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Jadi Soleh sama orang beriman diselamatkan, dan kehinaan pada hari itu bagi orang yang kafir. Sungguhnya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. InsyaAllah. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, mereka mati berkelimpangan di rumahnya. Masya Allah. Seolah-olah mereka belum pernah terdiam di tempat itu. Seolah-olah nggak ada orang mendiami tempat itu. Subhanallah. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasanlah bagi kaum Samud itu. Jadi kaum Samud itu ya sama dengan kaum-kaum yang lainnya juga. Maka itu ini kan sebenarnya peringatan buat kita juga. Jangan kita menyembah selain dari menyembah Allah. Sembahlah Allah kalau kita ingin selamat hidup di dunia ini. Kalau kita nggak nyembah Allah, kita nggak akan selamat. Hidup di dunia galau, matinya neraka. Tapi itu pilihan. Di surat 18 ayat 29, Allah katakan, kebenaran itu ini loh Quran ini. Kebenaran itu. Tapi kalau kamu memilih beriman, silahkan. Kamu akan masuk surga. Tapi kalau kamu memilih kafir, silahkan juga. Tapi kamu akan neraka. Jadi iman gak iman itu sebenarnya pilihan kita. Kayaknya kita ini, hidup ini, jangan lupa. Berimanlah, beramal soleh. Mumpung kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah. Kalau misalnya kita ini berdosa, ada dosa. Ya, semua orang pasti punya kesalahan. Nabi aja ada salahnya. Muhammad apa salahnya? Ya dia membiarkan orang buta. Ditegur oleh Allah. Muhammad. Dia mengharamkan madu. Kena cemburu istrinya kan. Istrinya kan cemburu tuh. Dia dari rumah Zainab. Dia minum madu. Nah, apa istri yang lain termasuk Aisyah dan yang siapa lagi, Hafsah cemburu. Cemburu dari mana? Dari itu. Kok baunya bau apa? Padahal enggak. Jadi aku tadi minum madu di rumah Zainab. Karena marah ini, dia minum madu tuh, situ marah, maka lebih bilang udahlah. Aku haramkan madu itu. Aku bersumpah tidak akan minum madu lagi. Imam Zainab itu. Allah bilang kenapa Nabi mengharamkan yang halal itu. Ditegur kan. Nah berarti semua orang itu pasti ada kesalahan. Tapi kalau dia tobat pasti diampuni. Pasti diampuni. Nah, makanya di Quran itu Allah katakan surat 39 ayatnya 33, 35, 34. Dosa kamu yang paling bejat kamu lakukan aja selama dia bertobat diampuni. Nggak ada dosa nggak diampuni. Ada orang mengatakan pada saya dosa syirik. Betul. Kalau syiriknya sampai mati. Tapi kalau dulu dia syirik, sekarang dia tobat, diampuni. Ya Umar bin Khattab coba gimana? Umar bin Khattab nyembah berhala, nanam anak perempuan hidup-hidup, membunuh orang Islam. Kutu dia masuk Islam, menjadi sahabat Nabi yang paling baik. Nah juga jangan buka itu saja. Ya masih banyak kan orang-orang yang mu'alaf itu katanya nyembah patung, tadi nyembah salib, sekarang dia nyembah Allah, kan diterima itu. Tapi kalau dia syirik sampai mati, jangan harap kalau syirik sampai mati. Kita lihat lagi misalnya di surat 39 ayatnya 53. Hai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa, kata Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kamu semua. Semua. Allah ampuni dosa kita semua. Masya Allah, coba. Itu janji Allah itu. Allah maha pengampun, maha penyayang. Tapi kalau kita sia-siakan, waktu yang kita hidup ini kita tidak bertobat, tidak kita minta ampun, ya jangan salahkan Allah nanti di hari kiamat. Dosa nggak ada yang diampuni, nggak ada yang tidak diampuni Allah, diampuni semua. Syirik pun diampuni.
Tapi kalau dia nggak gunakan selama dia hidup ini, ya salah siapa? Salahnya sendiri. Nah makanya itu selama kita masih hidup di dunia ini, diberi Allah kesempatan. Kalau habis sholat kita istighfar sebanyak-banyaknya. Habis sholat istighfar, habis sholat istighfar. Setelah kita habis sholat istighfar, dapat rezeki, jangan dimakan semua, cuger. Dapat rezeki, jangan dimakan semua, cuger. Sedekain. Bukan hak kita semua itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita di dunia akhirat, ngampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Kita sehat semuanya. Anak cucu keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solehat. Anak cucu mantu kita Allah sayangi dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.